Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam Kingdom Devotion hari ini. Saya percaya, saya doakan kita semua dalam pelihara Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai ciptaan baru, Rasul Paulus mengingatkan kita sudah berbeda. Kita tidak lagi mengenakan manusia lama, hidup manusia ciptaan baru. Kita harus mengenakan kasih yang mempersatukan, yang membangkitkan semangat tidak hanya kita, tapi kehidupan rohani orang-orang sekeliling kita. Di pasal ketiga ini, terakhir Rasul Paulus mengingatkan sebagai ciptaan baru, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, hari ini Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita dalam kehidupan praktikal sehari-hari, dimulai dari kehidupan rumah tangga. Di dalam pasal ke-13 ayat 18 mengatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatlah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Haleluya, saudara sekalian, kehidupan rohani kita, Rasul Paulus inginkan tidak hanya berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan harus dicerminkan hubungan kita dengan sesama kita, dimulai di dalam rumah tangga. Kenapa Rasul Paulus ingin kita berbicara mengerti tentang hubungan dengan suami istri, hubungan orang tua dengan anak? Karena sudah di dalam rumah tangga, segala sesuatu transparan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dalam hubungan kita di dalam keluarga. Kita mungkin bisa sembunyikan di luar, bagi orang luar untuk melihat kehidupan rumah tangga kita, tetapi kehidupan hubungan di dalam anggota keluarga tidak ada yang bisa disembunyikan. Semuanya transparan. Dan kita tidak bisa zaman sekarang mengatakan jaga image. Ya, semuanya kita nyatakan dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, harus kita cerminkan sebagai umat yang sudah diperbaharui secara praktek langsung. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat 18, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Saudara sekalian, Rasul Paulus tahu tanggung jawab suami, tanggung jawab istri banyak sekali. Tanggung jawab sebagai ibu itu banyak sekali. Tetapi Rasul Paulus hari ini memfokuskan satu, tanggung jawab seorang istri kepada suami. Dikatakan, tunduklah kepada suamimu. Nah, kata asli ini bukan berarti penaklukan, bukan berarti seorang suami harus menaklukkan, bukan berarti seorang istri harus merasa ditaklukkan di bawah suaminya dalam kehidupan rumah tangga. Dan ketundukan ini dijelaskan oleh Rasul Paulus, dikatakan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saudara, kita menjadi ciptaan baru. Baik suami, baik istri, baik siapapun yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus menjadi ciptaan baru, kita harus tunduk kepada Tuhan dan kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segala kehidupan kita. Dan disinilah istri tunduk kepada suami seperti halnya kita sebagai umat Tuhan tunduk kepada Tuhan kita. Saudara sekalian, di dalam Efesus 5 menjelaskan lebih dalam lagi. Efesus 5 ayat 22 mengatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Nah, saudara sekalian, Efesus 5 ini Rasul Paulus menjelaskan lebih dalam lagi bahwa hubungan suami dan istri dalam rumah tangga adalah dasarnya kasih Kristus. Kasih kepada Kristus, kasih di dalam Kristus. Makanya Efesus 3, Rasul Paulus menjelaskan apa yang kamu katakan, kamu lakukan di dalam nama Kristus. Saudara sekalian, seorang istri, firman Tuhan mengatakan tunduk kepada suami. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita tunduk kepada Tuhan, kita juga tunduk kepada suami sebagai kepala dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan suami istri terjadi karena pilihan masing-masing, keputusan masing-masing. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita harus mentaati firman Tuhan. Saudara sekalian, dasarnya adalah kasih Kristus, bukan dasarnya dunia, bukan dasarnya sekuler, bukan dasarnya filosofi dunia. Saudara,
konflik akan terjadi kalau kita memasukkan kehidupan rumah tangga berdasarkan dunia sekuler. Mari kita hati-hati hubungan suami istri, orang Kristen, orang percaya, jangan sampai memiliki hubungan keluarga suami istri dengan nilai-nilai dunia sekuler. Saudara, ketundukan ini sekali lagi bukan penaklukan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki pedoman firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang akan menjaga kehidupan rumah tangga Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu Tuhan adalah air kehidupan, tidak hanya pribadi kami tetapi dalam keluarga kami Tuhan. Ketika kami sudah diselamatkan, kami harus taat kepada firman-Mu. Ketika kami sudah diselamatkan, kami harus tunduk kepada Engkau dan kami harus mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, hamba memberkati setiap istri Tuhan dan calon istri untuk mengetahui firman-Mu dan mentaati firman-Mu Tuhan. Dan tunduk kepada seorang suami adalah kebenaran firman-Mu, seperti kami tunduk kepada Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, berkati pada para istri Tuhan agar mereka sungguh-sungguh memiliki nilai-nilai kebenaran firman-Mu yang alkitabiah, bukan firman yang dari luar, bukan kebenaran daripada dunia, bukan nilai-nilai sekuler tentang hubungan suami istri, tetapi firman-Mu. Ya dan amin. Dan biarlah berkat Tuhan turun atas seorang istri yang tunduk, turun atas seorang istri yang taat kepada firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ketaatan kepada Engkau Tuhan akan membuat istri menjadi pelaku-pelaku firman di dalam keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.